Media Korea Selatan, Hankuk Ilbo, menyoroti kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali pada tanggal 21 April 2021 lalu. Menurut salah satu koresponden Hankuk Ilbo yang bernama Chan Yun-go, latihan yang dilakukan TNI AL bersama KRI Nanggala 402 itu tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Pasalnya, kondisi kapal selam itu sudahlah sangat tua. Belum lagi, media Korea Selatan juga menemukan serangkaian kejanggalan terkait dengan diizinkannya kapal tersebut untuk menjalani latihan peluncuran torpedo. Apa sajakah kejanggalan tersebut? Sebelum kita lanjut videonya, aku mau kasih ucapan terima kasih dulu nih buat Satya Pras, Erik Erasan, Janto Putra, Marlon Parhusip yang sudah support channel ini. Buat kalian yang ingin support juga, bisa langsung klik join atau gabung di samping tombol subscribe di YouTube atau bisa juga langsung melalui rekening berikut ini. Semua bentuk dukungan yang sudah masuk akan dipergunakan sebaik mungkin untuk membuat konten yang lebih seru lagi. Yang pertama, KRI Nanggala ternyata tidak pernah menyelam selama 3 tahun terakhir. Sulit dipercaya bagaimana kapal selam tua yang melewatkan perawatan rutin ternyata harus mengikuti latihan peluncuran torpedo. Padahal kapal selam tersebut tidak pernah menjalani latihan lagi selama 3 tahun terakhir. Demikianlah yang dipaparkan oleh Chan Yun-go dalam media Hankuk Ilbo. KRI Nanggala 402 memang terakhir kali menyelam pada tahun 2018. Yang kedua, KRI Nanggala 402 terlambat menjalani perawatan. Perawatan kapal selam seharusnya dilakukan setiap 6 tahun sekali. Salah satu pejabat di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering mengatakan, KRI Nanggala 402 sudah melakukan perawatan di tahun 2012 selama 2 tahun. Seharusnya 6 tahun kemudian dilakukan perawatan kembali. Namun kenyataannya, sampai tahun 2021, pihak Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering belum menerima kabar dari KRI Nanggala untuk menjalani perawatan. Pihak TNI AL sendiri mengatakan, sebenarnya KRI Nanggala sudah dijadwalkan untuk menjalani perawatan di tahun 2022 mendatang. Ini berarti sudah lewat 10 tahun dari batas waktu ideal perawatan kapal selam. Yang ketiga, Komandan KRI Nanggala mengeluhkan overhaul yang terus tertunda. Komandan KRI Nanggala 402, Heri Octavian, sempat mengeluhkan overhaul kapal selamnya yang selalu tertunda. Padahal, proses perawatan kapal selam adalah hal yang sangat vital. Dalam kondisi kapal selam normal aja, kita sudah berasa seperti masuk ke dalam peti mati yang terbuat dari besi. Bayangkan saja kalau kapal selamnya terlambat menjalani perawatan dan terpaksa dijalankan dengan kondisi yang seadanya. Kalau kata Bapak Soleman Ponto, mantan Kabais TNI, rasanya bisa pulang ke rumah dengan selamat itu adalah bonus. Padahal alutsista itu seharusnya memiliki 3 jenis perawatan yang biasa disebut dengan MRO, yakni maintenance, repair, dan overhaul. Jika ketiga hal ini terlambat dilakukan, bukankah sama saja dengan melemahkan pertahanan negeri sendiri, sekaligus juga menaikkan resiko kecelakaan dan kematian yang tinggi untuk prajurit yang memakainya? Yang keempat, air laut diperkirakan masuk melalui pipa torpedo. Koresponden Hankuk Ilbo menduga ada kemungkinan air laut masuk ke dalam kapal melalui pipa torpedo. Karena itu adalah kapal tua, bisa jadi sistem perpipaan air laut tidak tahan dengan tekanan air, sehingga saat pipa torpedo dibuka atau ditutup, air bisa saja masuk. Sedangkan menurut pihak TNI AL sendiri, KRI Nanggala 402 tenggelam karena diduga blackout, alias mengalami pemadaman listrik. Pemadaman listrik ini terjadi akibat banjir yang mengakibatkan hilangnya sistem tenaga listrik. Sebagai gambaran, KRI Nanggala 402 sudah pernah mengalami blackout juga sebelumnya. Dan situasi blackout ini bisa menjadi kecelakaan yang sangat fatal. Laksamana Muda Iwan Isnurwanto baru-baru ini menceritakan kisah timnya yang pernah mengalami blackout saat mengawaki KRI Nanggala 402. Dan memang kondisi blackout itu sangat mengerikan. Ketika kapal selam mengalami blackout, seluruh listrik akan padam dan kapal selam bisa miring ke salah satu sisi mencapai 45 derajat, sekaligus kehilangan daya angkatnya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik saja,
kapal selam sudah amblas ke kedalaman 90 meter. Dalam kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini, diperkirakan kapal selam ini sudah jatuh ke kedalaman 800 meter lebih hanya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Padahal, lambung kapal selam KRI Nanggala hanya mampu menahan tekanan air sampai ke kedalaman 200 meter saja. Ketika mencapai kedalaman yang lebih dalam lagi, tentu tekanan air akan jauh lebih kuat daripada bodi kapal. Karena itu, tidak heran kapal bisa remuk ketika mencapai dasar laut. Ketika kapal selam mengalami blackout, para awak kapal hanya memiliki waktu beberapa detik saja untuk menyelamatkan diri. Kondisi blackout akan semakin fatal jika kapal selam terseret arus bawah air. Walaupun terbuat dari besi yang sangatlah kuat, tetap belum ada kapal yang mampu menandingi kekuatan alam. Yang kelima, ada motif tertentu di balik latihan kapal selam KRI Nanggala 402 yang cenderung dipaksakan. Kondisi kapal yang sudah sangat tua, ditambah dengan jadwal perawatan yang tidak kunjung dilaksanakan, membuat koresponden Hankung Ilbo ini berspekulasi bahwa ada motif tertentu di balik tragedi ini. Melihat sudah tuanya usia kapal selam, ditambah sudah 3 tahun tidak pernah menyelam lagi, muncul spekulasi bahwa latihan yang diselenggarakan ini sangat tidak masuk akal. Selain alasan-alasan di atas, muncul juga fakta bahwa torpedo untuk kapal selam TNI yang baru dari Korea Selatan ternyata belum masuk. Lah ini kok sudah memaksakan latihan torpedo menggunakan kapal selam buatan Jerman yang sudah tua, renta, dan belum perawatan? Disorotnya tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini pada media-media asing tentu sangat mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Sebobrok itukah sistem pertahanan kita? Sehingga kita tega memberikan izin pelatihan kepada kapal selam yang sudah tua dan terlambat menjalani perawatan. Sampai-sampai harus memakan korban 53 prajurit TNI AL yang harus gugur ke dasar laut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh media Medcom Indonesia dengan Soleman Ponto, mantan Kabais TNI, bersama dengan Koni Rahakundini, seorang pengamat militer, dan M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, muncullah fakta baru yang sangat mengejutkan. Ternyata, kondisi alutsista kita di lapangan memang sebobrok itu. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi 1 DPR, M. Farhan menuturkan bahwa kondisi alutsista milik 3 matra TNI, yakni Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, tergolong mengkhawatirkan. Justru yang masuk kategori masih mendingan itu malah alutsista milik TNI AL loh. Dan yang paling parah kondisinya adalah TNI AU. Sebagai contoh, TNI AU punya 28 unit pesawat F-16. Ternyata hanya sepertiga aja yang beroperasi. Itu pun kemampuan radar mereka tinggal 30% aja. Nah, coba bayangkan, kalau kemampuan radar pesawat tempur tinggal 30% aja, bagaimana dengan kemampuan tempur mereka? Apa nggak mengerikan tuh? Untung negara kita nggak lagi perang. Soleman Ponto pun menuturkan, ia sendiri pernah berpengalaman selama 15 tahun menjadi KKM atau Kepala Kamar Mesin di TNI AL, di mana tugas sehari-harinya adalah melakukan pengecekan dan perbaikan pada trouble mesin-mesin alutsista yang terjadi. Selama 15 tahun beliau menjabat sebagai KKM, sudah menjadi hal yang lazim jika harus jungkir balik merawat setiap komponen mesin alutsista. Beliau menuturkan, secara SDM atau sumber daya manusia, teknisi dan prajurit-prajurit yang dimiliki Indonesia itu sudah sangat jagoan. Tapi, sejago-jagonya manusia tetap akan terbatas jika alat yang mereka pakai itu nggak jelas kualitasnya. Dan ini sering banget terjadi di lapangan. TNI seringkali harus berdamai dengan kondisi di mana mereka hanya diberi peralatan dan spare part seadanya. Lalu, mereka harus pasang dan pakai itu ke dalam alutsista mereka. Kemudian mereka pakai sendiri alutsista itu untuk bertugas. Masih mending kalau dikasih spare part yang baru. Walaupun kadang kualitasnya tergolong entahlah, atau KW1, KW2, KW3, dan seterusnya. Tidak jarang juga TNI juga harus berdamai dengan spare part yang tidak bisa diganti, padahal sudah waktunya untuk diganti. Akhirnya mereka seringkali harus putar otak dan cari akal gimana caranya dengan spare part yang sudah lewat masanya tapi tetap bisa dipakai dan aman. Kadang kalau sudah mentok, ya mereka mau tidak mau harus berdamai sama keadaan. Kalau masih bisa pulang selamat ya bonus, enggak ya udah. Emang sih jadinya kondisinya kayak
berangkat tugas itu bagaikan berangkat ke kayangan. Bisa naik ke kayangan tapi belum tentu bisa balik ke dunia dan pulang dengan selamat. Nah, coba bayangkan deh, kita aja kalau punya kendaraan di rumah seperti mobil atau sepeda motor, jika bengkel kita bilang ada spare part yang harus diganti, tapi kitanya telat ganti. Kita telat ganti katakanlah sebulan aja. Sudah pasti deg-degan kan pakainya? Lah, ini alutsista milik TNI, banyak yang sudah bertahun-tahun tidak diganti spare partnya. Padahal itu tergolong senjata dan alat tempur loh. Coba kalau kalian di posisi mereka, apa kalian masih kuat mental? Atau sudah stres ketakutan duluan? Terus kenapa kondisi yang menyedihkan ini masih terjadi? Dalam wawancara tersebut, akhirnya terungkap bahwa ada mafia dalam pengadaan alutsista di Indonesia. Tidak hanya pengadaan doang sih, masalah MRO pun ada mafianya. Indonesia adalah pangsa pasar yang empuk sebagai konsumen senjata. Semua negara-negara produsen senjata dan alutsista itu paham kalau banyak alutsista di Indonesia yang butuh modernisasi, alias butuh dibelikan yang baru dengan teknologi terkini. Makanya tidak heran jika Komisi 1 DPR sedang berkunjung ke negara-negara produsen senjata, Indonesia malah diservis habis-habisan karena mereka berharap Indonesia bisa membeli banyak senjata dari mereka. Dari sinilah celah mafia global bermain, walaupun senjata itu diproduksi oleh negara, katakanlah oleh Amerika Serikat, dan transaksinya adalah government to government alias antar pemerintah. Namun pada praktiknya di lapangan, transaksi dan bisnis yang terjadi tidak langsung demikian. Pemerintah tetap harus melalui pengusaha dulu, karena itu di Indonesia ada istilah pengadaan senjata atau pengadaan alutsista. Contohnya nih, ketika Indonesia mau membeli senjata buatan Amerika Serikat, maka Indonesia harus membeli dulu dengan cara tender. Pada saat tender inilah, para pengusaha atau yang juga agen-agen senjata Amerika Serikat berlomba-lomba menawarkan senjata yang dijual. Dari agen Indonesia ini tidak langsung diteruskan ke pemerintah Amerika Serikat, tapi agen Indonesia ini membeli ke agen senjata di Amerika Serikat tadi, yang tentu saja ini adalah perusahaan besar dan global dengan cakupan penjualan ke seluruh dunia. Disinilah celah bagi mafia untuk bermain. Markup harga biasanya terjadi saat pembelian senjata di agen-agen luar negeri ini. Dari sini, harga sudah di markup tinggi, bahkan mencapai 40%. Apa kabar Indonesia yang budget pertahanannya minim, tapi harus membayar harga-harga alutsista yang selangit tersebut? Ya jelas keberatan lah. Akhirnya yang terjadi adalah komponen KW pun dibeli supaya masuk sesuai budget. Meskipun lagi-lagi ini membuat TNI harus berdamai dengan keadaan. Pulang selamat ya bonus, enggak ya udah. Jadi, sistem bisnis industri pertahanan global memang begini. Banyak industrialis global yang bermain di bidang pertahanan, dan mereka semua dilindungi oleh WTO. WTO sendiri, alias World Trade Organization, adalah salah satu anak organisasi di PBB yang berfungsi untuk melindungi perdagangan global. Berikut melindungi para globalis-globalis yang bermain di perdagangan global ini. Tidak peduli apapun bidang yang diperdagangkan, WTO tetap melindungi perdagangan antar negara ini. Bagaimana jika rantai perdagangan global ini diputus, sehingga harga bisa dipangkas semakin murah? Tidak bisa. Bila Indonesia tidak mengikuti sistem global, maka Indonesia akan berhadapan dengan WTO yang sangat powerful. Masalah lagi nantinya. Selain itu, kasus korupsi juga banyak menyelimuti Kementerian Pertahanan. Sebagai contoh nyata adalah kasus mobil Maung Pindad yang dipaparkan oleh Ibu Kony Rahakundini, di mana saat itu pemerintah tercatat telah membeli 200 mobil Hilux utuh, tapi ternyata yang digunakan hanya chassis, engine, dan transmisinya saja. Komponen lainnya dijual kembali. Padahal saat membeli Hilux itu, harganya dihitung beli utuh satu mobil. Bukankah itu pemborosan dan ada indikasi korupsi? Belum lagi kerugian yang harus diderita negara karena batalnya proyek kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea yang bertajuk Korean Fighter Experiment atau KFX dan Indonesia Fighter Experiment atau IFX. Kerjasama tersebut menemui jalan buntu karena tidak dilanjut oleh Kemenhan.
Padahal Indonesia sudah membayar biaya komitmen sebesar 2 miliar US dollar ke Korea Selatan. Dan uang sejumlah 250 juta US dollar juga sudah di-charge oleh pihak Korea sebagai DP dari proyek tersebut. Karena Kemenhan membatalkan proyek ini, maka Indonesia terpaksa kena penalti, harus membayar biaya pembatalan sejumlah 450 juta US dollar. Dan ini dipotong langsung dari biaya komitmen yang sudah disetor di awal tadi. Masih ada uang selamat tersisa 1,35 miliar US dollar. Tapi itu pun belum ada laporan dari Kemenhan ke DPR. Mau diapakan uang tersebut? Padahal dengan uang segitu, Indonesia masih bisalah membeli unit pesawat tempur baru. Sayang banget kan? Selain itu, juga ada lagi keanehan yang dilakukan pihak Kemenhan, di mana Kemenhan tiba-tiba saja membeli pesawat F-35 dari Amerika Serikat, padahal Indonesia bukanlah aliansi dari Amerika Serikat. Ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Kemenhan? Tenggelamnya KRI Nanggala 402 benar-benar momentum untuk membuka mata banyak orang dengan kondisi pertahanan di negeri kita saat ini. Prajurit-prajurit kita hebat-hebat, TNI kita cerdas-cerdas dan kuat-kuat semua, tapi sayangnya kondisi mereka bagaikan anak yang kurang asuhan dari orang tuanya. Kewenangan membeli alutsista pun ada di Kemenhan, bukan di Panglima TNI-nya. Sehingga seringkali kejadian, TNI harus legowo dengan barang apapun yang diberikan ke mereka, walaupun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan.